Shalom, apa kabarnya hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudari yang terkasih. Saya yakin semuanya jauh lebih sehat pada hari ini. Ada amin Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sharing firman yang bertemakan mengenal seseorang. Mengenal berarti mengetahui atau mengerti tentang sesuatu atau seseorang dengan sangat baik. Mengenal berarti mengetahui atau mengerti tentang sesuatu atau seseorang dengan sangat baik. Kita mengenal banyak orang. Dalam hidup kita ini saya percaya kita semua punya banyak teman Bapak Ibu. Kita punya banyak teman dari berbagai kalangan sosial, dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai status. Kita punya banyak teman di sekeliling kita. Terlebih lagi pada zaman-zaman yang modern ini kita punya Facebook dan sebagainya. Kita mungkin punya teman puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan. Tapi di antara begitu banyak teman-teman yang kita panggil teman atau sahabat, apakah kita benar-benar mengenal pribadi mereka? Apakah kita benar-benar mengenal siapa teman kita itu? Itu sebabnya pada kali ini kita belajar bagaimana kita mengenal dan apa saja yang harus kita kenal dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, sosok yang harus kita kenal dalam kehidupan kita, yang pertama adalah Bapa kita di surga. Bapa kita di surga, Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kita juga adalah salah satu ciptaannya. Dan manusia, seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk hidup yang paling mulia yang pernah Tuhan ciptakan dalam bumi ini. Itu sebabnya kita wajib kita mengenal siapakah pencipta kita, siapakah yang menciptakan kita, siapakah yang membentuk kita. Dia adalah Bapa di surga. Kita wajib mengenal bagaimana kepribadian Bapa di surga itu. Kita bisa mengenal beberapa kepribadian Bapa di surga. Yang pertama adalah Bapa di surga adalah Bapa yang mengorbankan segala sesuatunya. Dia seorang sosok Bapa yang sanggup mengorbankan segala sesuatu yang Dia punya, karena Dia begitu mencintai kita anak-anaknya. Kita bisa melihatnya itu di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia mengorbankan satu-satunya yang Dia punya, satu-satunya yang Dia miliki, yaitu anaknya yang tunggal. Dia memberikan segala sesuatu, Dia memberikan semua yang Dia punya, karena Dia sangat mengasihi kita, karena Dia sangat mencintai kita, karena kita adalah sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan begitu mengasihi kita anak-anaknya sampai Dia mengorbankan semua yang Dia punya. Itu sebabnya Dia katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa kita di surga menginginkan setiap kita memperoleh hidup yang kekal. Bapa di surga menginginkan kita untuk tidak punya masalah, untuk tidak punya hidup yang binasa, hidup yang hancur. Tapi Bapa di surga menginginkan kita memperoleh hidup yang penuh dengan masa depan yang cerah. Bapa kita di surga menginginkan kita memperoleh hidup yang kekal. Dia adalah pribadi yang mengorbankan segala sesuatu untuk anak-anaknya. Yang kedua, Bapa yang tahu akan kebutuhan kita. Yang pertama tadi saya katakan Bapa yang mengorbankan segala sesuatu untuk anaknya. Yang kedua adalah Bapa yang tahu akan kebutuhan kita. Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-11 kita bisa membaca, Bapa manakah di antara kamu jika minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Sangat jelas dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan Bapa manakah di antara kamu
jika minta ikan daripadanya akan memberikan ular ganti ikan. Saya percaya dan yakin pada saat ini, jika seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, kepada bapaknya, sang bapak akan sedapat mungkin akan memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Walaupun mungkin dia tidak berkecukupan, walaupun mungkin dia tidak merasa dia memiliki penghasilan yang cukup, penghasilan yang besar, tetapi dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya percaya Bapak Ibu, bahkan Bapak yang sedang di rumah, yang sedang menyaksikan ini juga, saya percaya Bapak adalah sosok Bapak yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Begitu juga Bapa di surga, Dia akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia tahu bagaimana Dia harus memberikan dan apa yang harus Dia berikan kepada anak-anaknya. Tidak mungkin jika kita meminta roti, Tuhan akan memberikan ular sebagai ganti ikan, dikatakan. Dan yang ketiga adalah Bapa yang mengerti dan peduli. Yang pertama tadi adalah Bapa yang mengorbankan segala sesuatu. Yang kedua adalah Bapa yang tahu akan kebutuhan kita. Yang ketiga adalah Bapa yang mengerti dan peduli. Bapa yang mengerti dan peduli, satu kepribadian yang sangat kuat yang dimiliki oleh setiap Bapa, di mana seorang Bapa itu mengerti dan peduli. Dia tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya, dia tahu apa yang anaknya butuhkan hari ini, dia tahu, dia peduli apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka tidak butuhkan pada hari itu, dia tahu. Dan dia akan berusaha sedapat mungkin untuk memberikan semua yang terbaik yang dia punya. Dia tahu ketika kita sedang dalam bahagia, ketika kita dalam suasana hati yang bahagia, yang cerah, yang ceria. Dan dia juga tahu ketika kita sedang dalam hati yang sedih, dalam hati yang susah, ketika kita menangis, Dia Bapa yang mengerti, Dia Bapa yang tahu, yang sangat peduli akan setiap keberadaan kita. Bahkan jika kita sedang duduk diam dan ketika kita sedang memikirkan satu masalah, tidak perlu kita menceritakan itu kepada Bapak kita, tapi dari wajah kita, Bapak kita bisa tahu bagaimana keadaan kita pada saat itu. Kita bisa melihat itu di dalam ayatnya Mazmur 56 ayatnya yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Sampai di situ. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan sengsaraku engkaulah yang menghitung. Berarti setiap kali kita menangis, setiap kali kita bersedih, setiap kali kita bersusah hati, Bapa di surga tahu dengan benar, tahu dengan jelas. Dia mengerti setiap bahasa air mata kita. Dia mengerti betul setiap pergumulan yang kita hadapi, setiap permasalahan yang kita hadapi. Bapa di surga adalah Allah yang maha tahu. Dia memiliki pribadi yang begitu peduli kepada anak-anaknya. Satu firman yang sangat indah. Yang keempat adalah Bapa yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang pertama tadi saya ulangi adalah Bapa yang mengorbankan segala sesuatu. Yang kedua adalah Bapa yang tahu akan kebutuhan kita. Yang ketiga adalah Bapa yang mengerti dan peduli. Dan yang keempat adalah Bapa yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Seperti yang saya katakan di awal, berapa besar pun penghasilan seorang bapa atau seorang ayah, apapun pekerjaan dia, apapun yang dia lakukan, atau mungkin dia sedang membawa Grab, ataukah dia seorang yang berjualan dengan membawa gerobaknya, ataukah dia seorang yang menarik beca, ataukah dia seorang yang menjadi supir taksi, apapun yang menjadi status pekerjaan dia tetap seorang bapa. Dia tetap tahu bagaimana kewajiban dia harus keluar setiap hari ke rumah. Dari rumahnya dia harus mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Dia tahu tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan dengan sangat jelas, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dikatakan segala keperluanmu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, Tuhan tahu apa yang kau perlukan Bapak Ibu pada saat ini. Dan Bapa di surga adalah pribadi yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan.
Dia adalah Bapa yang senantiasa mencukupkan. Dia tidak akan membiarkan kita hidup dalam kekurangan. Dia tidak akan membiarkan kita hidup dalam kesusahan. Tetapi Bapa di surga akan memberikan semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan. Ada amin Bapak Ibu. Tadi yang pertama saya katakan kalau kita harus mengenal Bapa kita di surga, siapa yang menciptakan kita. Dan ada beberapa juga kepribadian yang saya katakan tadi, ada beberapa jenis kepribadian daripada Bapa di surga. Yang kedua adalah mengenal diri sendiri. Yang pertama tadi saya katakan mengenal Bapa di surga, mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Yang kedua adalah mengenal diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, mengenal diri sendiri terkadang kita dengar itu adalah sepele, tetapi setiap hari bagi saya khususnya adalah pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Terkadang begitu banyak hal-hal yang tidak saya tahu sampai saat ini. Begitu banyak hal-hal kecil yang mungkin juga saya tidak mengerti sampai saat ini. Kenapa? Karena setiap hari adalah pembelajaran bagi kita jika kita mau belajar dari orang-orang di sekeliling kita, dari setiap momen-momen, dari setiap keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita, Bapak Ibu. Kita wajib dan kita harus mengenal siapa diri kita, bagaimana kita, bagaimana kepribadian kita. Apakah kita membawa dampak yang baik bagi orang lain ataupun sebaliknya. Satu firman yang akan saya bagikan di dalam mengenal diri sendiri adalah berasal dari Matius 7 ayatnya yang ketiga. Matius 7 ayat yang ketiga dikatakan adalah, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Kita sering sekali mendengar ayat firman ini dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu. Dikatakan jelas di kalimat pertama, dikatakan mengapa engkau melihat, berarti yang pertama yang kita lakukan adalah kita melihat apa yang di depan kita. Kita lebih sering melihat, kita lebih sering fokus kepada apa yang terjadi di depan kita, kepada apa yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan oleh orang lain, daripada balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Saya ulangi ya, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bapak Ibu, begitu banyak hal-hal yang terkadang mungkin kita tidak tahu tentang diri kita sendiri, tetapi mungkin orang lain lebih tahu tentang diri kita. Begitu juga sebaliknya. Terkadang kita lebih fokus, kita lebih mencari tahu tentang apa yang orang lain lakukan, apa yang orang di luar sana lakukan, apa yang orang lain perbuat, apa yang orang lain lakukan pada hari ini, apakah itu salah, apakah itu benar. Kita lebih fokus dengan apa yang mereka perbuat, tetapi kita tidak pernah fokus kepada diri kita sendiri. Kita tidak melihat apa yang menjadi kekurangan kita, kita tidak melihat apa yang menjadi kelemahan kita, kita tidak melihat apa yang harus kita perbaiki dari diri kita sendiri, tapi kita lebih fokus kepada orang lain. Bapak Ibu, marilah kita mengenal diri kita sendiri daripada kita harus mengenal orang lain. Baik jika kita mengenal orang lain, tetapi terlebih dahulu kenallah dirimu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenal orang tua. Pertama adalah kita harus mengenal siapa pencipta kita. Yang kedua, kita harus mengenal dengan baik siapa diri kita. Dan yang ketiga adalah mengenal orang tua kita. Orang tua adalah banyak orang sering mengatakan perwakilan Tuhan di bumi ini. Dari orang tua lah kita bisa hadir. Dari orang tua lah kita bisa ada di muka bumi ini. Begitu banyak hal-hal yang diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Begitu banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang orang tua ajarkan kepada kita. Sehingga pada hari ini kita bisa melihat, kita bisa menyadari, oh, waktu itu ketika ibuku mengajariku hal ini, waktu itu ketika bapakku mengajariku hal ini, makanya aku hari ini tahu segalanya. Itu sebabnya kita wajib dan kita harus menghormati orang tua kita. Bukan hanya orang tua kita, tetapi juga orang tua yang ada di sekeliling kita. Mereka mengajarkan banyak hal yang baik kepada kita, Bapak Ibu. Mungkin mereka juga melakukan kesalahan karena mereka juga manusia biasa sama seperti kita.
tetapi mari kita mengambil sesuatu yang positif dari mereka. Mari kita mengambil sesuatu yang bisa membangun kita, yang bisa membuat kita lebih maju lagi. Ada satu firman yang akan saya bagikan di dalam mengenal orang tua kita.